Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini. Malam hari ini kita semua sama-sama datang pada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati, tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Kita mau menyatukan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh kembali datang, membangun mezbah ya Tuhan. Kami percaya malam hari ini ya Bapa, hadirat-Mu akan melingkupi setiap kami dimanapun kami berada. Dan biarlah kami ya Tuhan, boleh mengenal setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau mengandalkan Engkau sepenuhnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah Engkau malam ini. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Kita sembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita. Naikkan penyembahan kita. Naikkan mazmur-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami boleh mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Lebih dalam dari semua yang kami kenal. Biar kasih-Mu boleh mengalir, memenuhi setiap kami. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang kami kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal. Biar kami boleh mengenal Engkau ya Tuhan lebih lagi. Lebih lagi dalam dari semua yang ku kenal. Lebih dalam dari semua yang kami kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari dengan segenap hati kita. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih
yang melebihimu, kasih yang melebihimu. ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami sembah Kau, kami ingin mengenal-Mu Tuhan, mengenal kehendak-Mu di dalam hidup kami, lebih dalam dari semua yang kami kenal. Oh Yesus Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang kami kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebab itu kami terus akan mengiring-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami akan terus berjalan bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan. Sebab ini kerinduan kami mau lebih dekat dengan Engkau. Bahkan dalam pikiran kami ya Tuhan, bahkan dalam kehendak kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau yang terus berperkara dalam hidup kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan terus bawa hidup kami semakin dekat dan mendekat bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan. masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ya Tuhan, kehendakku ku serahkan padamu. ku serahkan padamu. Amin. Harapanku Tuhan, hanya dalam-Mu. ku kan teguh Dan iman kami kan bersamamu teguh bersama-Mu. Jadikan Amin Yesus Tuhan. bejana-Mu. Amin. Bentuk kami sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kemuliaan-Mu, Mengiring-Mu Tuhan seumur hidup sampai akhir hidup kami. Masuk dalam rencana-Mu yang indah, Bapa. dalam rencana-Mu ya Bapa. Kehendakku ku serahkan pada harapanku Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu. ku kan teguh
bersama-Mu ya Bapa, Tuhan, dan bentuk kami jadikan sesuai dengan bencana-Mu, dengan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. untuk memuliakan Mari Bapak Ibu Saudara sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ini kami ya Tuhan. hidupku masuk dalam rencana. Biar rencana-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah rencana-Mu yang terjadi atas perjalanan hidup kami ya Tuhan. Ku serahkan Sebab semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh Karena kami tahu Tuhan kami aman bersama-Mu. Tuhan, jadikan ku bejana-Mu Untuk kemuliaan-Mu. untuk Sekali lagi katakan, mengiringmu Tuhan. seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Yesus Tuhan. Pikiranku, Amin. kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku Tuhan. Harapanku Amin, amin. hanya di dalam-Mu. Yes. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu Tuhan. untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami sesuai dengan bencana-Mu ya Tuhan. Jadikan kami sesuai kehendak-Mu. Sebab itu Tuhan kami akan terus menaruh pikiran kami, kehendak kami, semua yang kami bisa kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan bekerjalah dalam hidup kami. Sebab itu kami berkata kepadamu, mengiringmu Seumur hidupku Yes, amin. masuk dalam rencana-Mu Bapa. Amin. Pikiran, Semua yang kami bisa, kehendak, semua yang kami lakukan, kehendak kami ku serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oh, harapanku Tuhan hanya benar, hanya ada di dalam-Mu. ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu. Bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kemauan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi katakan, oh, mengiringmu. Ini kami Tuhan, masuk dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu Pikiranku, kehendakku. ku serahkan Amin padamu. Yesus, haleluya. Harapanku Hanya di dalam-Mu Tuhan. ku kan teguh Amin. bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku Amin. bejana
Rencanamu untuk kemuliaan-Mu, Untuk memuliakan-Mu. Ini setiap hidup kami Tuhan, ini setiap kami di hadapan Engkau, ini setiap penyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyatakan bahwa dalam setiap perkara dalam musim hidup kami mau tetap percaya kepada Engkau. Tuhan, kami berpegang teguh hanya di dalam Engkau. Apapun musim dalam hidup kami mau nyatakan Tuhan, yang kami pegang teguh hanya nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab itu segenap hati kami berseru, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Amin. Takkan goyah, Ku nyatakan imanku untuk setia. dalam keadaan apapun kami mau katakan Tuhan. Hatimu, Ini hati kami nyatakan, oh, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, tanpa syarat. takkan goyah, Takkan goyah, oh, ku nyatakan imanku untuk setia. Amin. Senangkan hati, Lebih lagi bersama-sama kami naikkan pujian, kami nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya amin Tuhan. tanpa syarat. Oh, Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hati, segenap hati kami berseru Tuhan, hanya kepadamu ku tetapkan hatiku untuk percaya. dalam masa senang, dalam masa suka kami Tanpa percaya syarat. senantiasa kami berkata di hadapan Engkau, kami percaya Tuhan, kami tetap menyembah karena kami tahu Engkau Allah yang hidup, Engkau Tuhan kami yang benar. Senangkan hati, Mari bersama lebih lagi nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya dengan segenap hati kami nyatakan, tanpa syarat. Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, setia berjalan. kami mau nyatakan di hadapan Engkau, ini setiap hidup kami ya Tuhan. Kami setiap penyembah-penyembah-Mu datang di hadapan Engkau, menyatakan dalam masa sulit kami sekalipun, kami mau nyatakan kami mau tetap setia dalam Engkau. Sebab kami percaya dan kami melihat kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Sebab itu dengan hati yang bersyukur dalam situasi apapun, kami mau nyatakan Tuhan terima kasih. Kami bersyukur selalu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi dengan iman sama-sama kami nyatakan, Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, tanpa syarat. oh, Takkan goyah, ku
nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hati. Sekali lagi bersama dengan iman, mari nyatakan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu.
satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat sore ini Bapa, Engkau yang mengizinkan kami ada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh melihat mujizat dalam hidup kami ada di tempat ini karena Tuhan yang berkenan kami boleh ada di sini. Kami ada di gereja, pertama kali mujizat Yesus lakukan di tempat ini. Kami berdoa dan kami percaya Tuhan, mujizat itu juga terjadi dalam hidup kami. Karena kasih-Mu Tuhan, Engkau melakukan semuanya bagi setiap kami. Karena itu kami mau memuji menyembah Engkau, kami bawa hati kami bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita naikkan pujian ini, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, di hatiku, membuat damai di hidupku. Sekali lagi, kasih dari sorga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih-Mu Tuhan, mengalir kasih dari Allah Bapa. Mengalir, 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 mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kami tahu di tempat ini kami belajar tentang kasih. Itu bicara tentang anggur yang baru dalam hidup kami. Karena itu Tuhan berbicara bagi setiap kami hari ini. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami ingin mengerti lebih lagi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin. Iya Bapak Ibu, kita ada di Kana, di perkawinan di Kana. Ini adalah gereja perkawinan di Kana. Itu terambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua. Mari kita lihat bersama Injil Yohanes pasal yang kedua. Judul perikopnya adalah perkawinan di Kana.
Ayat yang pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan mencedok air itu mengetahuinya, bahwa ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai hal yang pertama, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Pada waktu itu saudara ada perkawinan dan Yesus diundang datang ke perkawinan itu. Dan tiba-tiba pesta itu kehabisan anggur. Ya, saudara, pada zaman dulu adat orang Yahudi kalau mereka itu bikin pesta adalah satu kehormatan ketika anggur yang disajikan di pesta itu anggur yang terbaik. Dan adalah sesuatu yang sangat mempermalukan ketika perkawinan itu lagi pesta lalu dia kehabisan anggur. Itu adalah hal yang sangat memalukan bagi mempelai. Karena dianggap ini kok pesta tidak ada persiapan, seperti kehabisan makanan. Nah, pada saat itu ibu Yesus hadir dan dia berkata kepada Yesus yang mereka kehabisan anggur. Dan Yesus bertanya kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Bapak Ibu, pada waktu itu Yesus berkata saatku belum tiba. Ya, dia belum ada hal yang Yesus harus melakukan mujizat, ya. Tetapi kenapa Yesus melangkahi waktu yang belum tiba itu? Karena ini adalah sebuah perkawinan. Saudara bayangkan betapa berharganya sebuah perkawinan di mata Tuhan. Sampai dia berkata kepada ibunya waktunya padahal belum tiba untuk melakukan mujizat. Tapi karena ini adalah sebuah perkawinan, Yesus tidak mau kalau yang berpesta itu malu karena mereka kehabisan anggur. Jadi ya dia pun melakukan mujizat di tempat ini. Arti dari rohani itu apa saudara? Seringkali dalam kita menjalani pernikahan kita saudara, di tengah jalan banyak orang yang kehabisan anggur. Ya, bicara tentang kasih. Ya. Dan ketika kasih menjadi tawar dalam sebuah pernikahan, ya lalu yang ada itu berantem, ribut, anggurnya udah gak manis lagi tapi udah mulai asem. Ya, anggur kalau asam enak apa gak enak? Ya, banyak orang kalau anggurnya sudah asam gak enak ya pinginnya dibuang. Ya, tetapi dengar baik hari ini, Yesus melangkahi waktunya yang belum tiba itu demi membela sebuah pernikahan. Tuhan tidak mau saudara kita hidup dalam kemunafikan. Ya, di luar kita kelihatannya gandengan ya, tapi sampai di rumah kita berantem, ribut 3 hari 3 malam gak bicara. Ya, jangan saudara ya. Jangan ya nak ya, jangan ya dek ya. Jangan pencitraan. Tuhan mau kita hidup ini sungguh-sungguh dengan kasih Kristus, apa adanya. Ya, kalau ada masalah itu biasa saudara. Tapi jangan berlarut-larut, 5 menit cukup. Kalau jiwamu itu sehat dipenuhi firman Tuhan, maka ya 5 menit itu cukup. Tapi kalau orang yang anggurnya mulai tawar, ya apalagi jadi kecut, ya itulah saudara. Sedangkan bicara aja sudah tidak mau. Ya, tapi saya berdoa hari ini setiap saudara yang datang semua anggurnya manis.
Apalagi nanti setelah kita berdoa di sini semakin manis ya. Dan pada waktu itu saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya ya, dan kepada pelayan-pelayan pesta. Waktu itu adat orang Yahudi kalau orang datang ke pesta itu di sini berdebu ya saudara. Mereka itu pakai sandal, belum ada sepatu. Jadi kalau masuk ke pesta itu ada yang namanya ya pembasuhan. Ya, ada air di dalam tempayan, lalu diambil berapa sendok untuk cuci kaki, lalu dilap masuk ke pesta. Waktu itu Yesus lihat karena sudah sementara pesta, jadi air itu pasti sudah tinggal sedikit. Jadi Yesus bilang, isi air ini sampai penuh, ya. Lalu cedoklah dan ternyata menjadi anggur. Padahal untuk membuat anggur itu menjadi manis butuh proses yang lama enggak? Lama, ya. Itu sangat lama saudara, ya. Bahkan untuk menghasilkan anggur yang terbaik itu bertahun-tahun loh. Jangan berkata begini, ibu saya sudah gak bisa dipulihkan. Ya, kata psikiater, bu, saya ini sakit hati, terluka sama suami saya. Dia tuh selingkuh, dia pukulin saya, jadi saya sakit hati. Kata psikiater saya 1 tahun sampai 6 bulan, sampai 1 tahun, sampai 2 tahun akan seperti ini. Jadi saya butuh obat penenang. Saya pernah layani kasus seperti itu saudara. Ada seorang ibu, suaminya selingkuh. Dia gak bisa terima, dia marah, dia kepahitan. Setiap hari dia kehilangan damai sejahtera. Bahkan kalau ribut suaminya dipukul, ditempeleng. Lalu ibu ini mulai sakit jiwa. Perhatikan saudara. Ya, karena tidak mengampuni, akhirnya dia mulai sakit jiwa, gak bisa tidur, kadang pingsan-pingsan. Akhirnya dia ke psikiater dan psikiater bilang, ibu ini sudah mulai kena sakit jiwa dan ibu harus minum obat penenang. Karena setiap malam dia gak bisa tidur. Lalu akhirnya dia minum obat penenang saudara. Dan dokter bilang sama suaminya, waktu itu mereka berdua datang, istrimu akan seperti ini kira-kira 6 bulan sampai 1 tahun. Ya, dan suaminya stres mendengar hal itu karena kalau istrinya marah, suaminya ditempeleng, dipukul, dicakar sampai luka-luka mukanya saudara. Dan suaminya terima aja karena memang dia sudah berbuat salah, dia selingkuh. Tapi akhirnya suaminya itu berkata kepada istrinya, kamu nggak hanya butuh psikiater, kamu butuh pendeta. Ya, lalu mereka menghubungi saya karena mereka suka dengar khotbah saya. Saya datang saudara dan mereka cerita kasusnya seperti apa. Saya bilang sama ibu itu, ibu mau 6 bulan sampai 1 tahun ibu sakit jiwa seperti ini? Kalau ibu mau hadirkan Kristus hari ini. Dan ibu mau biarkan kasih Kristus penuhi hatimu bu. Lepaskan pengampunan. Dan Tuhan akan pulihkan rumah tangga kalian. Yang sudah berlalu sudahlah, tidak usah diingat-ingat. Suamimu jatuh selingkuh, dia pernah berbuat salah, sudah lepaskan pengampunan, terima. Mau apa? Kita gak boleh bercerai. Tapi juga gak boleh hidup dalam kepahitan. Nanti kita sakit jiwa saudara. Kalau sakit jiwa mau engkau marah kepahitan, kau udah masuk surga loh. Ya, tapi Tuhan mau kita kudus hari ini. Ya, belajar Kristus mengampuni kita tanpa pamrih. Dia menyerahkan nyawanya. Kenapa kita gak bisa mati bagi dosa saudara-saudara kita atau suami kita atau istri kita? Ya, sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan, ya kita jangan pernah menghakimi, bahkan menghujat, mengintimidasi lalu kita jadi sakit jiwa. Ya. Untuk menghasilkan anggur yang terbaik dibutuhkan waktu yang cukup lama bahkan bertahun-tahun. Tapi Yesus datang hari itu. Dia adalah sumber anggur yang manis itu. Yesus adalah sumber kasih yang sejati. Tidak ada yang tidak mampu dia pulihkan ketika kita mau sungguh-sungguh menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mampu saudara asal kita membuka hati dan berkata Tuhan masuk dalam hidupku. Dan ketika Yesus berkata kepada para pelayan itu, isi air itu sampai penuh. Lalu cedoklah dan bagikan itu. Dan para pelayan itu taat kepada apa yang disuruhkan dan mereka terheran-heran. Sampai seluruh tamu terheran dan berkata kepada mempelai laki-laki, biasanya di setiap pesta pernikahan, itu yang keluar anggur yang biasa dulu, yang terbaik, yang terakhir. Tapi kau memberi anggur yang terbaik dari awal bahkan yang terakhir pun itu tetap yang terbaik. Apa artinya saudara? Waktu kita ada dalam Kristus sungguh-sungguh, maka pernikahan kita akan selalu menghasilkan anggur yang terbaik. Ya, anggur yang manis, anggur yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Nah hari ini kita berdoa saudara, biar Tuhan penuhi hati kita dengan kasih-Nya sehingga kita mampu mengampuni, ya bahkan
hidup kita yang mungkin penuh kekecewaan, penuh kekhawatiran, ayo libatkan Yesus. Mungkin engkau berkata, butuh waktu berbulan-bulan untuk usahaku pulih. Butuh waktu berbulan-bulan untuk aku melihat sesuatu mujizat terjadi. Tapi waktu engkau menghadirkan Yesus, tidak perlu bertahun-tahun, gak perlu berbulan-bulan, sekejap saja Tuhan bisa pulihkan. Apa yang sudah rusak bahkan bisa dipulihkan Tuhan, amin. Saya hari ini kita akan sama-sama berdoa. Ya, dan saya undang 10 pasang suami istri boleh maju ke depan, berdiri di sini di altar. Ya, nanti yang tidak bawa pasangan tapi pasangannya di Indonesia dengan iman ya. Ya, mari Bapak Ibu di sana dua berbaris, pegangan tangan, gandeng biar tidak tertukar pasangannya. Menghadap ke saya saja, menghadap ke sini. Kita sedang datang di altarnya Tuhan. Iya. Enggak apa-apa, iya di situ biar pegangan tangan agak berjarak, enggak apa-apa, agak berjarak saja ya, jangan kasih list buat saya nanti lewat mendoakan. Iya. Kita mau berdoa ya semua Bapak Ibu yang di belakang juga jangan jadi penonton, kita juga mau buka hati untuk anggur barunya Tuhan. Dan ini adalah mujizat yang pertama yang Yesus lakukan di dalam ya pelayanannya di dunia. Itu adalah di perkawinan. Kenapa? Karena bagi Kristus pernikahan, perkawinan itu penting. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bawa hidup kita kepada Tuhan, bergandengan tangan, suami istri semuanya bergandengan tangan. Kita mau naikkan pujian. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, katakan mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Sebab Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Biar musik saja, kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Seringkali saudara, kita tidak mampu untuk belajar dari kasih Kristus. Seringkali kita tidak mampu mengampuni kesalahan orang, terutama pasangan kita atau siapapun itu yang ada di luar sana. Tapi hari ini saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Pernikahan adalah sesuatu yang begitu penting di mata Tuhan. Tuhan ingin sebagai suami istri, sebagai pasangan yang sudah disatukan Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup dalam kasih Kristus. Jangan biarkan kasih itu menjadi tawar. Jangan biarkan anggur dalam pernikahanmu itu kering, bahkan habis. Tuhan mau pulihkan hari ini. Tidak perlu butuh waktu bertahun-tahun. Ketika engkau berkata, aku mau dipulihkan Tuhan, biar ada anggur yang baru dicurahkan oleh Tuhan dalam hidup kami hari ini, supaya kami mampu mengampuni pasangan kami, keluarga kami, atau siapapun yang hari ini bersalah kepada kami. Pulihkan Tuhan, biar anggur yang baru itu mengalir dalam pernikahan kami suami istri, supaya anak cucu kami juga mengalami berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu
setiap kami, bukan hanya pasangan suami istri, tapi kami semua yang ada di sini. Kami minta anggur yang baru penuhi hidup kami Tuhan, sehingga pemulihan itu terjadi dalam hidup kami. Kami pulang menjadi istri yang penuh kasih, menjadi ibu yang penuh kasih, menjadi suami yang penuh kasih, menjadi orang tua yang penuh kasih, menjadi orang yang penuh kasih bagi orang di sekeliling kami. Karena anggur yang baru Tuhan curahkan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Suami-suami yang belum bertobat akan mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Sebab Tuhan turut bekerja memulihkan anggur yang habis itu. Tuhan isi kembali menjadi penuh. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas setiap kami. Berkat damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Bahkan anugerah penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kami semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selama